Jadi di dalam Kristen Tuhan yang cari ciptaan, bukan ciptaan yang mencari pencipta. Kebalik memang Pak. Kalau di dalam pemahaman Islam, jadi seandainya pun kamu tidak mengakui adanya Tuhan, Tuhan itu tetap memberikan rezeki karena Tuhan itu maha adil. Di dalam Islam kita yang mencari Tuhan itu Pak. Tetapi kalau di Kristen Tuhan yang mencari. Ini agak terbalik. Padahal yang butuh kita loh. Yang butuh kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Ini agak-agak terbalik pemahamannya Pak Pendeta. Sangatlah tidak masuk di nalar saya ketika sang pemberi nikmat itu dia yang mencari gitu loh. Padahal sang pemberi nikmat itu adalah dia hanya memberi gitu Pak. Makanya di dalam Islam tidak boleh kita bertanya kepada Allah, tidak boleh. Karena Allah itu hanya untuk tempat meminta. Ketika kita bertanya, berarti kita sudah meragukan kemahakuasaannya, kemahaadilannya, segala macam. Jadi Allah itu di dalam Islam, Tuhan itu hanya kita meminta. Tidak boleh kita bertanya, ya Tuhan kenapa hidup saya begini? Ya Tuhan kenapa rezeki saya begini? Itu nggak boleh. Berarti kita sudah meragukan tentang keberadaan dan kemahakuasaan Tuhan itu. Seperti itu kira-kira. Jadi memang agak terbalik ya Pastor Loding kan. Di dalam Kristen Tuhan kok yang mencari manusia. Padahal Tuhan itu lo nggak ngakuin gue Tuhan, gue tetap Tuhan kan gitu ya. Begitu Pak Pendeta. Ini menarik. Ini menarik. Pak siapa? Pak Yunus silakan. Terima kasih Pak. Jadi di dalam kekristenan itu memang kita sangat beruntung ya Pak. Karena setiap orang berdosa itu walaupun berbuat baik tidak ada jaminan keselamatan di situ. Tapi Efesus 2 ayat 8, keselamatan terjadi karena pemberian Allah. Pemberian karena beriman kepada Yesus Kristus, Efesus 2 ayat 8. Jadi perbuatan baik selama hidup pun berbuat baik pun tidak ada jaminan keselamatan di dalam Kristen. Tapi orang yang selamat harus berbuat baik. Harus. Karena membuktikan bahwa iman dan perbuatan itu sama. Itu Pak. Tapi ujungnya harus berbuat baik kan? Betul? Endingnya pasti harus berbuat baik kan? Tapi bukan jaminan Pak. Salah. Berarti nggak usah berbuat baik. Berbuat baik itu bukan jaminan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan harus berbuat baik. Iya, artinya tidak perlu berbuat baik kan? Karena bukan perbuatan baik. Betul? Perbuatan baik tidak akan menyelamatkan. Berarti nggak usah berbuat baik. Tidak, begini Pak, Papi Gembala dengar dulu Papi Gembala. Berbuat baik itu bukan jaminan keselamatan. Tapi orang yang sudah selamat wajib berbuat baik. Jadi bukan dengan berbuat baik kita selamat, bukan. Tetapi karena kasih karunialah kamu diselamatkan. Efesus 2. Itulah yang baik. Makanya di dalam itu, sama sebenarnya Pak. Karena orang berbuat baik, standarnya apa Pak? Di dalam Islam juga seperti itu. Tetapi apakah perbuatan baik itu sudah benar? Nah, yang menilai hanya Tuhan. Itulah dia yang dikatakan ridho Allah. Makanya di dalam Islam kita berbuat baik bukan mengharapkan syurga, tetapi mengharapkan ridho Allah. Karena yang punya syurga itu Allah. Karena surga dan neraka itu sudah pasti ada Pak. Tidak usah dipikirkan itu. Sudah ada. Ibaratnya begini analogi. Pak Pendeta ini pengen beli mobil. Punya duit 100 juta. Pak Pendeta ini dengan uang 100 juta ini tidak bisa menjalankan mobil itu Pak. Nggak bisa pakai duit ini. Pastilah Pak Pendeta ini ke dealer dulu. Ibaratnya begitu. Nanti dealer memberikan kita kunci dengan sesuai uang yang kita miliki. Uangnya Pak 100 juta. Itu mobilnya bisa yang itu Pak, yang Avanza 2020 2000 berapa ya? 2011 lah, 2012 lah ya, atau 2015. Udah bisa lah itu. Duit 100 juta. Nah, ini karena nanti juga ada orang yang membawa uang senilai 200 juta.
Artinya dia punya mobil lebih di atas daripada Pak Pendeta gitu loh. Kan gitu. Karena tidaklah mungkin sama orang yang membawa uang 500 juta ke dealer itu akan disamakan dengan orang yang membawa uang 100 juta. Nggak sama mobilnya, Pak. Nggak sama. Disinilah letak keadilan Tuhan. Makanya Tuhan nanti akan memberi, oh duitnya Pak Pendeta ini 100 juta. Ah, itu bisa itu Pak sana tuh. Bisa diperiksa ya kan. Lalu dikasihlah kunci. Nah, kuncinya inilah yang dibilang ridho Allah. Itulah yang dibilang kasih karunia. Nah, kan gitu. Karena uang yang 100.000 ini Pak, ini kita kan kalau di pemahaman kita, ini diurut dulu. Dari mana kau dapatkan? Bagaimana cara kau mendapatkannya? Nah ini Pak. Makanya bukan karena langsung 100 juta itu kan. Nah, pastilah yang dibilang tadi itu Pak, karena kasih karunia. Kasih karunia itu ada pengecekan dulu. Dari mana kau dapatkan uang ini gitu. Dan cara bagaimana kau mendapatkan uang ini. Nah ya kan, bermasalah enggak? Nah, supaya kamu nanti mendapatkan kunci untuk bawa mobil itu. Begitu kira-kira Pak Pemah. Jadi gampang. Jadi kita jangan salah memaknai bukan karena perbuatan baik tapi karena kasih karunia. Tapi pada ujungnya harus berbuat baik. Akan gitu. Coba. Kalau orang sudah baik berarti dia sudah tidak berpikir untuk membuat hal yang tidak baik. Itu sudah otomatis. Kan gitu. Makasih ya Pak Sul ya. Oh, bukan saya. Gitu loh. Maksud saya Pak. Kalau orang sudah baik, otomatis dia sudah tidak lagi berbuat tidak baik. Gampang kok itu. Begitu Bang. Jadi jangan menyalahkan, disinilah teman-teman Kristen salah. Bukan karena perbuatan, bukan, tidak seperti itu. Karena benar baik di mata manusia belum tentu benar di mata Tuhan. Nah kebenaran inilah yang dibilang kasih karunia atau di dalam Islam ridho Allah. Gampang kok Pak. Asyhadu. Gitu Pak. Saya kasih Bible itu Pak. Kalau pakai pemahaman Islam Pak, gampang sekali Pak. Sama Pak, betul. Karena di dalam Bible juga mengatakan iman tanpa perbuatan sama aja nol. Berarti selaras, betul? Iya. Ada dalil. Gampang kok. Asyhadu. Masuk nggak Pak? Analogi saya. Nah, kita mengacu di dalam Efesus 2 ayat 8. Di situ berkata, kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus. Imanlah yang dapat menyelamatkan. Nah, sekarang saya tanya Pak Papi Gembala, beriman kepada siapa hari ini? Saya beriman kepada Allah, beriman kepada para nabi, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar, itu iman. Meyakini, percaya. Sebenarnya ayat itu gampang Pak, betul. Beriman, kita percaya dulu bahwa Yesus itu adalah siapa. Itu dulu. Karena ketika kita sudah percaya, itu adalah salah satu cara untuk mendapat keselamatan Pak. Gampang kok. Lalu bagaimana kita berbuat baik kalau tidak melalui tuntunan iman itu? Gampang itu ayat itu Pak. Coba kita buka ya. Efesus berapa tuh tadi Pak? Efesus 2 ayat 8 Pak. Coba buka. Efesus, gampang ayat ini Pak. Kalau kita mau kaji, kalau dikaji secara Islam ya. Efesus apa? Efesus 2 ayat 8. Nih ya. Coba kita tarik dari atas ya. Di sini ya. Bagusnya sih tarik dari 5 ya. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kasih karunia kamu diselamatkan. Nanti kita kaji Pak ya. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan. Aduh, sabar bro.
dan membangkitkan kita juga, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Nah, gampang itu, artinya kita mengikuti ajarannya. Beliau akan menemani kita menuju ke sorga, jalan gitu ya kan, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus. Nah ini kan, kalau di sini Pak, dalam Islam itu namanya syafaat. Nanti Bapak Pastor yang kaji ya, bagaimana Nabi kami memberi syafaat kepada umatnya, manusia-manusia di akhir zaman. Itu pemberi syafaat ini ya. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan, ini kan? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jangan salah Pak, ayat ini sudah benar. Sebab kasih artinya di sini hasil usaha kita Pak belum tentu benar di mata Tuhan. Belum, karena yang menilai kebenaran itu adalah Tuhan. Gitu loh. Usaha boleh, iya kan? Baik boleh, tapi belum tentu benar. Makanya usahamu itu bukan kamu yang menilai. Ayat ini itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat ini menjelaskan itu Pak. Jadi yang menilai perbuatan kita benar itu adalah Allah. Baik di mata kita, belum tentu di mata Tuhan. Contoh uang yang tadi, yang membeli itu Pak ya, kita mau membeli mobil gitu loh. Nah uang ini diperiksa dulu, dari mana sih Papi Gembala dapatnya ini, ya kan? Padahal saya udah merasa bener loh, bahwa uang 100, ternyata dari hasil ini garam Cina lah, apalah segala macam. Oh ini nggak akan mendapat ridho, nggak akan mendapat kasih karunia. Ini yang dimaksud ayat ini Bapak. Tepuk tangan untuk Tuhan. Syadu. Jadi saya ingin dengar Pak Papi Gembala, keselamatan di dalam Islam itu bagaimana? Apa hanya mengimani saja atau perbuatan baik? Ya, atau perlu ya, di Islam dia kan kuncinya, ambil kuncinya dulu. Ambil kunci dulu. Karena di dalam Islam, endingnya semua manusia nanti masuk ke dalam surga. Endingnya. Di dalam Islam Pak. Karena neraka itu di dalam Islam bukan untuk manusia. Tetapi untuk orang-orang yang tidak beriman dan para syaitan. Itu neraka Pak. Tetapi kalau manusia seperti kita, endingnya pasti akan ke dalam surga. Karena surga itu tempat manusia Pak. Itu di dalam Islam. Sesederhana ini Pak. Di dalam Islam itu dua tadi, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan, perbaiki hubunganmu dengan manusia, itu aja Pak. Karena di dalam Islam ada amal baik, ada amal jahat. Nah ini yang menjadi perhitungan nanti Pak. Semakin banyak kita berbuat baik kepada orang, semakin banyak kita membantu kepada orang, ya ini ada reward. Jadi dia sistem reward and punishment, upah dosa adalah neraka, upah kebaikan adalah surga. Kalau Kristen tidak, upah dosa adalah maut. Kebalik. Kalau di Islam, upah dosa neraka, upah kebaikan surga. Gampang kok Pak. Ya silakan. Oh di dalam Islam upah dosa surga ya? Upah dosa neraka lah. Oh. Upah kebaikan adalah surga. Gampang kok Pak. Jadi makanya kami di dalam Islam itu Pak berlomba-lomba berbuat baik. Berlomba-lombalah berbuat baik. Tanpa mengharapkan sesuatu dari hasil usahamu. Ini yang tadi yang dimaksud. Iya kan? Jadi kita itu ketika memberi orang nggak usahlah ngomong ke sono. Oh nama Papa HT Yunus. Sesudah begini bagana begini, nggak boleh gitu, nggak ada nilainya itu Pak, nol. Tapi wallahu alam ya, hanya Tuhan yang tahu ya. Tetapi di dalam Islam itu tidak boleh, gitu Pak. Lebih baik itu tangan kanan memberi, tangan kiri ngumpet di belakang, gitu. Jangan sama-sama maju, kan gitu. Ketika tangan ini memberi, yang kiri ke belakang aja. Jangan ini memberi, ini ngoceh.
Benar gak Pak? Logis gak saya ngomong? Nah, Ya, berarti begitu. itu berarti memberi tidak ikhlas, Tidak memberi ikhlas. kita. Betul. Karena yang sulit di dalam hidup itu Pak sebenarnya ikhlas. Kalau kita sudah mencapai tingkat keikhlasan itu Pak, insya Allah semua tenang. Beras pun juga tinggal 1 kilo juga sabar nak. Pasti Allah. Begitu ya, itu ikhlas. Kalau kita sini kadang-kadang istri kan, dia duit Pak Bos pas, aduh tinggal 20.000 ini beli ini salah, beli beras 12.000, beli belum ada minyak goreng apa segala macam, bingung kan? Tapi ketika kita ikhlas, ya belilah beras lalu goreng selesai makan ya kan, ngapain mikirin lauk kalau ada nasi goreng itu di dalam bentuk cara kita belajar ikhlas. Itu salah satu apa yang dimaksud dengan ayat ini tadi sih di Efesus 2:8 kalau ayat ini dikaji secara Islam gitu Bang. Ya. Padahal di sebelum Islam ada, kisah para Rasul 2 ini sudah mengatakan bahwa keselamatan di bawah kolong langit ini hanya di dalam Yesus. Kira-kira Pak Papi Gembala menanggapinya bagaimana ini? Ya nggak salah karena Yesus pada masanya itu. Sebelum Yesus kan keselamatan juga bagi Musa. Konsekuensi logis kalau hanya Yesus adalah jalan keselamatan, berarti Musa bukan jalan keselamatan. Bagaimana? Sebelum Yesus turun, bagaimana? Bagaimana dengan Musa? Bagaimana dengan Daud? Bagaimana dengan para nabi sebelumnya? Mereka itulah jalan keselamatan juga Pak. Di zamannya, gitu loh. Ketika, iya dong. Ketika Nabi Musa beliau kan punya kaum umatnya Bang, umatnya ini kan orang-orang Yudaism itu sendiri kan, ya kan dia punya umat itu. Nah datang Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, udah tutup ini, masuk ini yang baru, Nabi Isa alaihissalam dengan ajarannya yaitu Injil. Injil ini adalah bagian dari Taurat yang disempurnakan. Makanya dia datang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Artinya di dalam Injil ini sudah masuk Taurat. Gampang kok. Ya kan? Habis di situ Taurat, habis, close dia Pak, masuk lagi produk baru, ya kan? Injil, kabar baik. Makanya itu tadi. Lalu close Injil, masuk Al-Qur'anul Karim. Semua ada di sini Al-Qur'an ini. Makanya Al-Qur'an itu adalah tuntunan hidup bagi seluruh manusia. Mungkin begitu ya Pastor Loding ya. Silakan Pastor Loding. Saya udah agak mulai busa-busa ini. Udah mantap. Silakan Pak Yunus. Mungkin mau bertanya-tanya silakan kan, karena Pak Yunus ini kan tetap sama juga kan. Kalau ditanya tentang Yesus ya lari ke Paulus. Ya kalau Paulus kan 02-nya Pak. Oke. Kenapa? Paulus 02. Ya cari lagi tambah 1 pas 03 kan. Nabinya 3, Tuhannya 3. Kalau saya begini loh, Pastor Loding, tentang Paulus ya, ini tentang Paulus ya, kan kita kaji kemarin ya, Pastor Loding ya. Paulus ini tokoh fiktif atau tokoh yang difitnah? Dua Pak. Iya betul. Betul ya? Betul. Nah kenapa saya bilang, pertama, kenapa story beliau tidak ada, padahal beliau ini adalah tokoh sentral. Bagaimana seorang imam, bagaimana seorang pemimpin yang tidak ada story? Tidak mungkin Pak. Jangankan seorang pemimpin umat ataupun rasul, RT aja kita harus tahu dulu siapa sih bapaknya itu, siapa dari keluarga mana sih. Ini RT loh Pak. Ya kan? Iya. Tingkat paling terendah di dalam pemerintahan. Apalagi seorang rasul. Coba, kenapa bisa hilang story-nya gitu loh. Itu pertama. Lalu tulisannya selaras kok. Hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa dan satu Tuhan saja. One God, one Lord. 1 Korintus 8:6. Coba. Sama Yohanes 17:8. Ya kan? Nah, lalu ini Pak coba kaji. Kemarin ada surat Paulus. Coba Pak Bapak kaji di Roma 1 itu. Itu ngeri loh Pak.
Roma 1 itu ngeri loh. Hati-hati loh Pak di situ. Roma 1. Roma 1 2. Udah pernah baca Pak Roma 1? Roma 1. Tunggu saya ambil Alkitab dulu. Iya coba Pak. Ini menarik kita kaji nih Pak. Iya dibantu di tap-tap dulu teman-teman. Dibantu tap-tap ya. Betul Ayang Gembala. Betul. Iya. Ini kita lagi pelayanan Pak Pendeta ya, khusus mudah-mudahan nanti ya. Nah, buka coba Roma 1 dari 18 kalau nggak salah itu Pak. 18 kalau nggak salah ya. Ya betul. Roma 1:18 Pak. Tapi ini rahasia ya Pak Pendeta ya, jangan dibilangin orang loh. Pak Pendeta. Betul. Iya. Bisa dibaca Pak. Sebab murka Allah nyata Sampai 25 Pak ya. Maaf, sampai 25 Pak ya, biar kita dapat poinnya. Pelan-pelan, lanjut. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya, yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak pada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh. Yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat, tetapi mereka menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung dan binatang-binatang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itulah Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka, kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Oke. Baik. Coba kita tarik dulu Pak dari 20-nya ya. Karena poinnya kan di 20 sampai ke bawah Pak. Saya ulang ya. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran mereka dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Kira-kira menurut pemahaman Pak Pendeta apa maksud ayat ini Pak? Iya. Jadi pemahaman saya mengenai ayat ini, mereka yang percaya kepada Allah, mereka harus mengerti ya, bahwa Allah itu tidak kelihatan, bahwa Allah itu telah menyatakan kasih dan kuasanya melalui Yesus yang nyata, tetapi mereka menggantikan. Ini kelaliman ini kan bicara tentang bagaimana mereka menggantikan kepercayaan mereka kepada hal-hal yang kelihatan. Yang kelihatan. Oke, tepuk tangan. Setuju. Artinya untuk mengenal Tuhan itu tidak perlu terlihat, tetapi dari hasil karyanya, dari hasil ciptaannya, betul? Iya. Oke. Poin pertama Pak, ya. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, artinya tidak kelihatan ya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya, ya kan, sejak dunia diciptakan. Jadi mengenal Tuhan itu tidak perlu terlihat, tetapi lihatlah karyanya, lihatlah ciptaannya. Boleh sepakat sampai di situ Pak? Boleh. Baik. Di 21 Pak.
Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, Allah yang tidak nampak ini Pak ya. Ingat di atas tadi yang tidak nampak ya. Oke. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucapkan syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kalau kita kaji ayat ini Pak, sebenarnya dalam ya. Ketika kita memuliakan Allah yang tidak kelihatan, Dia tidak boleh disamakan dengan yang kelihatan. Nanti kita kaji itu Pak ya, nanti kita kaji. Oke. Mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi BODOH. Selalu memuja ya. Padahal yang fokus itu bukan yang Allah yang tidak kelihatan itu Pak. Ada sesuatu sebelum yang tidak kelihatan itu ya. Nanti kita kaji itu Pak ya. Nah, coba di 23-nya Pak. Di sini ini menarik ayat ini Pak. Mereka ya, silakan Pak dibaca. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Apa maknanya ayat ini Pak? Iya, mereka artinya kelaliman manusia ini sudah menggantikan kepercayaan iman ke mereka kepada hal-hal yang bersifat nyata, kelihatan. Ya, padahal bukan maksudnya itu. Mereka tidak mengenal yang benar, Allah yang benar. Oke. Mereka menggantikan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah ini maksudnya Tuhan yang tidak kelihatan. Yang tadi di 20 kan? Yeah. Ya kan? Yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia dan seterusnya, binatang-binatang dan segala macam. Boleh tidak saya berkesimpulan, tetapi nanti Pak Pendeta boleh saya tanggapi. Ayat ini menjelaskan Tuhan itu tidak bisa digambar-gambarkan Pak, seperti manusia, apalagi menjadi manusia. Ini menggambarkan saja kita tidak boleh, karena rujukan ayat ini ada di Ulangan 4 berapa itu? 16 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Ulangan 4, 16, 18. Coba saya buka dulu ya. Ini rujukannya ya ayat yang tadi ya. Oh ya betul. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap maka di bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam. Nah ini rujukannya Pak, ayat ini ya, di Ulangan tadi. Jadi kita tidak boleh menggantikan kemuliaan Allah itu dengan apapun. Nah ini termasuk jatuhnya dia berhala Pak, karena ada rujukannya kan. Nah coba kita selanjutnya ayat, bagaimana menurut Anda ini di 23 ini Pak? Apakah kita sepakat sampai di situ? Iya, makanya Alkitab sendiri berkata, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk dapat disembah. Jangan. Karena apa yang dilakukan bangsa Israel itu keji di hadapan Tuhan. Makanya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan hari ini, Yesus itu adalah wujud Allah yang nampak di bumi. Makanya orang kalau melihat Yesus, cukup melihat Yesus sudah melihat Bapa. Ini yang tidak boleh Pak di 23. Nanti dipertegas di 25. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Ini Pak, kalau kita mau tabrakkan dengan Kejadian 126 bahaya. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bahaya ayat ini Pak, kalau disandingkan dengan Kejadian 126. Iya kan? Ini gambaran yang mirip dengan manusia. Ini gambarannya saja nggak boleh Pak. Menggambarkan, karena ada dalil hendak seperti apa engkau menyamakan aku. Itu ada dalil Pak ya, hendak seperti apa engkau mau menyamakan aku, mau menyamakan seperti apa ya kan, baru merujuk ke sini, ke ayat ini Roma 1:23. Nah kan gitu.
Jadi nggak boleh. Lalu di 24 ya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Di sini Tuhan itu memberikan izin kamu. Silakan aja katanya kan. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan mereka akan kecemaran. Ini artinya apa ya? Kecemaran itu semacam ya kotoran kayak gitulah, ya najis lah kayak gitu kan. Nah, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat ini ngeri Pak ini. Sehingga mereka, jadi orang-orang yang tadi di atas ini saling mencemarkan tubuh mereka Pak. Apa yang dimaksud mencemarkan? Kemarin saya buka Pak itu, kalau kita bawa nanti Bapak cari di Sabda Pak ya, izin. Saya buka di Sabda Pak, Sabda paralel ya. Saya cari ini mencemarkan, ternyata di situ sudah ada saling menghina, saling mencaci, saling menghujat. Ini yang terjadi kepada orang-orang yang menggantikan kemuliaan Allah itu Pak. Jadi orang-orang yang berhala-berhala itu akan bercekcok terus Pak. Ini ada korelasi di Al-Quran surah Al-Maidah 14. Nanti kita kaji Pak. Ada korelasinya ini. Jadi orang-orang yang menggantikan kemuliaan Allah itu, Allah akan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Saling menghujat, saling membidat-bidatkan. Nanti buka ya Pak ya, yang mencemarkan itu tadi. Nah coba poinnya di 25 Pak. Coba Pak. Belum. Ya. Jadi begini Pak Gembala, memang kalau kita mau belajar lebih dalam tentang kekristenan, kita harus mengakui Yesus ini adalah datang dari Bapa, yang diutus Bapa untuk datang ke dunia. Makanya dia tidak bisa disamakan dengan makhluk atau apapun. Karena dia datang dari Bapa. Jadi pertanyaan yang timbul Pak Pendeta, apakah Yesus bukan makhluk? Yesus itu anak Allah, ya. Apakah dia makhluk? Ya, kalau secara manusia itu kan ada manusia ya, makhluk. Manusia itu makhluk ya. Iya. Makhluk ya. Iya. Apakah Yesus makhluk? Yesus itu kalau Kolose 2 ayat 9 itu, dalam jasmania Yesus seluruh kepenuhan Allah ada dalam dia. Iya. Bisa kita katakan dia makhluk ilahi? Nggak ada datanya. Nggak boleh. Ya, kalau saya nggak akan. Kepenuhan Allah ada dalam dia? Nggak apa-apa. Kepenuhan Allah memang ada. Tetapi ketika kita menyimpulkan bahwa beliau adalah makhluk ilahi, tidak ada datanya. Kecuali ada, nggak apa-apa, ya kan? Artinya kita berasumsi, kan gitu. Kemarin juga ada yang sempat mengatakan makhluk apa ya? Ya makhluk ilahi juga sih. Ada yang kemarin gitu loh. Artinya kita menambahi Pak, karena tidak ada di dalam Bible Yesus itu adalah makhluk ilahi. Artinya kita ngarang gitu ya Pak Pastor Roring ya, kan begitu ya? Oh ya, nggak ada. Nah, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Ini udah dusta. Dan memuja dan menyembah makhluk. Ngeri ayat ini Pak. Ngeri, betul ya Pastor Roding ya? Jadi nggak boleh. Nah, ketika kita menyembah makhluk, berarti kita melupakan kemuliaan Allah yang tidak kelihatan itu. Jadi sistemnya Pak Hate Yunus, ngopi, baru naik ke sini kan. Kayak gitu. Ya saudara-saudara, tepuk tangan ya bagi yang percaya. Begitu Pak, nggak boleh, nggak boleh. Ada tugas. Oh iya siap. Ya nanti kita. Pendeta kabur-kaburan nih. Pendeta itu kalau tidak kabur gereja kosong teman-teman. Untuk dia kabur. Tapi dia masih mencari kebenaran kan. Makanya terkadang dia kalau jemaat tidak nonton dia naik. Kalau jemaat nonton dia bilang maaf ada kerja padahal jemaat sudah nonton. Ya Allah ya Rabbi.
Ya, silakan pasien selanjutnya, nomor antrian yang keempat. Ya Allah ya Rabbi. Berat saudara-saudara. Berat, Tadi berat, dia berat, sudah berat. kena tadi itu. Dia sudah kena di sasaran tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leku, bagaimana kabar? Mantap, alhamdulillah, mantap sekali tadi penjelasan untuk Bapak Pendeta HT. Semoga nantinya ashadu. Masya Allah, kita doakan aja bersama-sama. Yang Insya Allah, percaya insya Allah. katakan amin. Mantap, mantap Bapak Ustadz. Saya bangga nengok Pak Ustadz penyampaiannya sama Pak Ustadz Loading. Enggak juga bang, kita baca yang ada kan. Saya Bangga baca. dong, Pak Ustadz. Iya iya. Siap siap pasti Naga siap. Iya, Sehat Pak selalu Ustadz. bang ya. Siap, siap. Mas. Itu aja Pak Ustadz, ngasih semangat aja. Mungkin saya nggak Siap. bisa ngasih apa-apa, ngasih doa. Gampang lah itu bang, gampang lah itu ah. Insya Allah. Gampang nanti kalau laku lah Semangat, tanah Ustadz. yang di kilometer 18 Assalamualaikum itu kan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Saya turunkan dulu ya Bang Sinaga ya. Ya. Gampang kok. Ya sebenarnya bukan pintar teman-teman. Bukan pintar. Cuman apa yang ada di itu yang kita jelaskan gitu loh. Nah ketika sudah muncul lagi makhluk ilahi, nah loh. Udah pusing lagi itu makhluk ilahi. Gimana? Cobalah Pastor diberikan edukasi dulu teman-teman di bawah nih. Karena diksi yang dibangun teman-teman kita Kristen ini kadang-kadang dia sendiri yang nggak paham gitu loh. Apalagi istilah makhluk ilahi. Ini aneh-aneh aja ya kan. Ya salah. Pasien selanjutnya. Makanya mereka-mereka ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran itu kan. Mereka hendak mau menipu Allah dan orang-orang beriman. Ternyata mereka menipu diri mereka sendiri. Begitu. Betul. Terkadang apa yang mereka menjelaskan mereka tidak tahu. Begitu. Coba biarkan mereka. Kalau kita berbicara masalah satu kebenaran tetapi kita tidak landaskan dengan dalil teman-teman. Penjelasan kita akan kemana-mana. Begitu. Baru ujung-ujungnya mentok ya sudah ada urusan. Tapi kalau kita berbicara dengan dalil, maka dalil satu sama lain itu saling menyangkut satu sama lain, begitu kan? Menyangkut dia, mentok sini masih ada dalil ini untuk mendukung, begitu. Jadi susah. Iya, jadi Contoh itulah semalam teman-teman itu ya. Kesia tuh, Kesia. dia Sampai berbicara, lupa akhirnya dia sendiri pun bingung kan? Sampai dia bilang saya tidak tahu lagi mau bilang apa. jadi gitu ya teman-teman ya. Betul. Jadi kalau ngarang itu teman-teman kalau Kristen itu biarin aja dia ngomong dulu, ntar juga mentok. Soalnya ngarang gitu, ngarang. Ya. Nah, saya sedikit kalau masih ada teman-teman Kristen ya, entah itu apalah yang belum tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan ataupun hanya utusan Tuhan atau bagaimana, silakan aja kita naik ya. Jadi di sini adalah room yang bertaraf internasional ya, yang sudah dipantau dari Vatikan itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi kita menyampaikan firman ini tidak boleh asal bunyi, nggak boleh bunyi-bunyian. Karena ini langsung dipantau, karena kita dibiayai oleh Vatikan langsung ya, Pastor Roling ya. Vatikan Ya, ke Belanda, dari Belanda ke kami gitu loh. Jadi kita ini dipantau oleh dari Belanda langsung ya, namanya siapa namanya ya, ibu itu, Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth. Ya, jadi kami ini dipantau oleh Ratu Elizabeth ya. Nah, untuk menyampaikan segala firman yang engkau telah berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, agar mereka benar-benar percaya aku datang daripadamu dan engkaulah yang telah mengutus aku. Ada kurang sedikit tapi nggak apa-apa lah, kurang lebihlah sebegitu. Yang percaya katakan amin.
Nah ini Bang, ini di Quran surah Al-Baqarah ayat 78 ini juga bagus nih. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab kecuali dengan bohong belaka dan mereka hanya berduga-duga. Nah itu. Nah itu yang tadi. Makanya di dalam masuk ke Bible situ itu dia banyak ya. kira-kira. Banyak kira-kira jam Banyak sekian. kira-kira. Kira-kira jam sekian. Menduga-duga kan. Masa kitab suci kok banyak sekali kira-kira. Ini kira-kira ini kan tidak yang pasti ini. Silakan buat pasien-pasien, silakan naik diskusi dengan santai saja ya. Dikencangkan lagi kok. Intinya Dikencangkan itu lagi manis saja. kopinya. Dikencangkan tapnya, teman-teman. Dikencangkan tapnya dulu ya. Gitu. Jadi Pastor Loding nggak lama lagi ya, dikit lagi mungkin maghrib ya, Pastor Iya, Loding ya. tidak lama lagi sini saya mau Nggak maghrib lama. ya. Dan Ya. informasi sedikit, insya Allah kalau jadi, ya ini cuma informasi sih. Ada orang yang mau, insya Allah mau kembali ke fitrah. Doakan saja ya, seorang wanita. Semoga insya Allah memang Allah ijabah bisa. Nanti musyawarahkan di mana kan? Saya sudah arahkan ke sini. Tapi nantilah kita telepon sama-sama insya Allah. Doakan saja teman-temannya. Karena kita berdakwah bukan hanya di TikTok. Begitu sudah ada yang mau pahami, kita telepon, kita berdakwah juga di situ. Kita sampaikan gitu. Dan ada semuanya diberikan kesaksian lagi kan, kesaksian bagaimana. Insya Allah jika Allah berkehendak ya teman-temannya, doakan saja. Baik. Ya silakan teman-teman Kristen mau naik, mau berdiskusi silakan. Tapi nggak kayak yang kemarin ya, Pastor Lodingnya nunggu sampai 4:30 loh. Enggak ya. Enggak. Enggak ya. Kasihan loh netizen teman-teman ya. Kemarin ada loh yang mau mualaf, kata Pastor Loding kita tunggu sampai 4:30 loh teman-teman, netizen menunggu 1,8K. Bayangin sampai ngantuk-ngantuk. Rokok habis jadi Dari jam 12 malam sampai 4:30 subuh sampai 4:30 sore loh. sampai nggak jadi ke pasar saya nungguin itu. Nggak jadi juga. Ya dikencangkan tetap layar teman-teman ya. Sambil share-share 1 orang 5 kali bagikan ke teman-teman kalian biar algoritma kita naik. Semoga ada OT yang mau naik diskusi. Ada di bawah tapi pasien Papi Gembala sudah pecat dia kan. Gue masak. Ya, jadi gini teman-teman. Kalau kita di sini ya cukup kita menyampaikan aja ya, selebihnya ya tergantung individunya itu kan. Karena di dalam pemahaman Islam itu teman-teman kita tidak boleh menyampaikan apa yang tidak tertulis gitu loh. Nanti tanggung jawabnya berat ya Pastor Loding ya. Seumpamanya nih berat. ada yang udah ngirim nih. Saya udah ngirim sekian, ternyata nggak sekian gitu, nggak boleh kan, nggak boleh gitu kan. Nah kan gitu kira-kira ya. Tapi kalau kepepet Enggak, ini internal teman-teman ya. Ini internal. Jadi sebenarnya memang tergantung konteks sih. Tergantung konteks teman-teman ya. Gampang kok itu ya. Alhamdulillah kabar baik. Ya silakan teman-teman Kristen yang mau naik diskusi silakan. Silakan. Gumasa begini loh, Gumasa ini sebenarnya orang cerdas. Cuman terlalu banyak berhayal, mengeksplor. Jadi tidak seperti itu saudaraku ya. Mbak Gumasa ini baik orangnya Bang, pemahamannya bagus. Cuman diksi atau istilah
yang dia bangun itu saenake dhewe ngono lho. Saenake dhewe, saenake ndase ngono lho. Jadi sangatlah kita salah gitu Mas saya. Allah yang sangat luar biasa, ngapain gitu loh. Ngapain? Cukup Allah adalah satu-satunya Tuhan. Yesus adalah utusan Tuhan. Malaikat adalah pembantu para Tuhan. Tuhan selesai. Gampang kok itu ya. Nggak usah diputar ke sana. Tanya dulu, Papi. Yesus adalah. Ya, oke. Reza. Tanya dulu si Reza. Si Reza ini baterainya full apa tidak? Baterainya full apa tidak? Kamu datang atau tidak? Silakan, Papi. Kalau beta pengsohib ini sebenarnya tinggal klik saja. Cuman ya biasa, mungkin masih ada sesuatu lah. Karena kebenaran itu pasti dijamah diraba oleh orang-orang yang baik. Dan beliau ini baik, cuman belum memahami gitu loh. Nggak apa-apa sih. Betul dong. Tuh, bisa. Kalau sudah paham Bang, saya rasa makanya kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta kan gitu. Dan memang untuk melupakan cinta pertama itu susah, betul ya Pastor Roding ya. Nah cobalah cinta kedua, siapa tahu kamu mendapatkan temanya tentang apa ini? Keselamatan menurut Yesus. Oke, keselamatan menurut Yesus ini maksudnya bagaimana? Coba kalian paparkan sedikit dulu biar saya bisa ini juga. Keselamatan menurut Yesus kalau saya baca di Bible abangku ya, jadi nggak terlalu usah bertele-tele lah. Cuman ada dua, meyakini Yesus sebagai utusan Tuhan dan Bapa adalah satu-satunya Tuhan, itu untuk mendapatkan kerajaan sorga dan hidup yang kekal. Kemudian yang kedua Matius 5:20 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah Bang. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Gampang kok. Itu aja sih kalau saya Bang. Ngapain kita bertele-tele kan? Selebihnya itu adalah syariat, ya kan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu. Gampang kok Bang. Itu syariat. Nah, ya kan? Tapi kuncinya adalah mengenal satu-satunya Tuhan yaitu Allah dan Yesus Kristus yang diutus oleh Tuhan. Gampang kok. Silakan Bang. Kalau menurut saya loh, ya silakan. Oke, terima kasih. Jadi begini ya, kalau kita berbicara tentang keselamatan menurut Yesus, ini menurut Yesus ya. Di dalam Injil Yohanes bilang begini, kata Yesus kepada mereka, ya kan? Jangan garu-garu kepala dulu. Lanjut, kita dengar ini. Kata Yesus kepada mereka, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu menurut Yesus. Nah kemudian bahwa keselamatan ini pula juga bukan karena melakukan kebaikan atau yang dikatakan melakukan amal dan lain sebagainya. Tetapi keselamatan ini juga menurut Yesus adalah karena kasih karunia. Kasih karunia itu berbicara tentang sesuatu yang cuma-cuma, pemberian Allah, bukan kita kerjakan tapi pemberian Allah gitu. Nah itu keselamatan menurut Yesus. Kalau Anda tadi sampaikan bahwa tentang utusan dan lain sebagainya, ya saya percaya bahwa Yesus itu adalah utusan. Itu sudah menjadi sebuah hal kemudian menjadi runtuhnya iman Kristen, tidak. Nah, yang menjadi sebuah pertanyaan bahwa sama halnya ya, pertanyaan yang sama, apakah ada keselamatan di dalam Islam? Ada enggak seorang nabi berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada aku, kepada nabi, entah nabi siapa atau kepada Allah. Nah,
harus melalui Allah atau melalui nabi siapapun? Ada nggak? Silakan. Sebentar, ada nggak pengkhotbah? Sabar dulu, pengkhotbah 12, sabar dulu ya. Saya buka data Jawab dulu ya. dulu, Abang. Iya, Kan saya sabar. sudah jawab. Sabar bang, saya Jawab itu dulu. menjawab berdasarkan dalil bang. Saya tidak Iya, terbiasa. sesuai dengan Al-Quran ya. Sesuai Iya dalam sabar, Al-Quran ya. sabar bang. Iya, sesuai dalam Al-Quran. Sabar, sabar ya. Islam gampang kok. Gak Islam gampang. Ali Imran 31. Ikutilah Nabi Muhammad kata Allah. Sabar, Iya. sabar dulu Bukan, bang. buktikan bahwa ada nggak Nabi berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Sabar bang, sabar. Gampang itu, gampang. Nah kalau keselamatan di dalam Islam gampang sekali. Ikutilah Nabi Muhammad kata Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Selesai, sampai di situ gampang kok. Apakah, Ya, nanti- apakah nabimu itu selamat atau gimana? Keselamatan itu tidak ada manusia yang bisa memastikan bang, hanya Allah. Enggak. Saya bukan tanya itu. Yang saya tanyakan kan Anda tadi bilang bahwa ikut Nabi Muhammad aja selamat. Oke. Pertanyaanku adalah Nabi Muhammad sekarang di mana dan Nabi Muhammad apakah selamat? Yang mana kita katakan belum kiamat bang. Selamat ke mana? Belum penghakiman, belum ada. Semua manusia akan dihakimi. Bagaimana mau berbicara selamat? Ayo, keselamatan itu bang diukur setelah hari penghakiman, baru kita lihat siapa yang selamat. Makanya saya mau buka data bang ya. Sabar, karena saya terbiasa dengan data bukan asumsi. Karena narasi. Silakan cari ya, Sabar, Bang. cari ya bahwa ada nggak seorang nabi yang berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Silakan. Semua sabar dulu bang ya, pengkhotbah. Sabar bang ini ya. Silakan. Dulu, sabar. Ya, saya tunggu ya dalam Al-Quran, entah itu hadis, entah itu Al-Qurannya, bahwa akulah jalan Iya, kebenaran dan hidup. sabar. Kata Nabi. Ya, sabar. Ya, sabar. Nanti saya komparasi ya. Jangan ke Al-Quran dulu, karena Al-Quran itu sudah aman bang. Saya sudah buka dalil tadi ya. Saya sudah buka dalil tadi ya. Ali Imran 31. Ya, tadi kan Anda bertanya, saya sudah menjawab sedemikian rupa. Nah, sekarang saya compare. Apa salahnya kalau saya compare? Kan kita dua arah. Betul, Iya, sudah, saudara. tapi jawaban- Dengar dulu, Kan Reza. kita dua arah. Bentar Diam dulu. dulu. Jangan Dengar dulu. jangan main Iya, borong, dua jangan arah main kita borong. diskusi dua Jangan arah. main borong. Tidak, Dua kau dengar. arah. Jangan main borong, santai. Sudah santai. mentok dia, Papi. Sudah mentok dia. Sudah mentok. Bukan Nggak bisa bukan mentok. Anda itu yang mentok. Kamu Sabar. berbicara tadi kita diam. Kamu berbicara tadi kan kita diam. Sekarang biar Papi Gembala tanggapi dulu narasi kamu, baru dikasih kita diskusikan dua arah. Keselamatan di dalam Islam itu ada dua dalil yang akan diberikan. Quran surah Yusuf ayat 108, Al Imran ayat 31. Nanti dibuka. Loading. Begitu. Loading. Bentar, tadi kan Anda menyampaikan, bertanya kepada saya dengan tema yang Anda sampaikan. Betul? Nah, saya sudah paparkan menurut Yesus. Dalam Injil Yohanes, bahkan kisah para rasul, bahkan saya bawa kepada dalam Efesus, bahwa keselamatan itu bukan perbuatan baik kita, kemudian kita diselamatkan, tapi menurut Yesus adalah anugerah, grace, pemberian Allah. Nah itu. Nah kemudian saya mengcompare, tunjukkan kepada saya ada nggak seorang nabi, entah itu nabi siapapun dalam Al-Quran, berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu berbicara tentang keselamatan. Ya sudah, makanya diam, ditanggapi oleh Papi kan? Ya, silakan. Iya, diam, sudah ditanggapi oleh Papi. Papi kan tanggapi dulu narasi kamu, baru dia kasih dalil begini loh, keselamatan menurut Islam loh. Yang kamu bicarakan tadi, masa dalilnya begini? Kan diskusi sini. Bukan tanya jawab. Kau ini orang timur, kau bodoh seperti. Lanjut. Jangan tunjukkan kebodohan. Serius, jangan tunjukkan kebodohan. Jadi Jangan jadi tunjukkan gini. kebodohan. Gak boleh main kroyok. Tidak. Jadi gini Reza. Jadi memang itu narasi itu yang selalu dibawa di gereja. Ada nggak? Nah sekarang saya nanya lagi kembali nanti. Ada nggak Tuhan yang tidak bisa berbuat dari dirinya sendiri? Mati kau di situ. Cuman Tuhan Kristen yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Mati kamu di situ nanti. Ada tidak nabi di dunia yang mengatakan
Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Cuman Yesus loh. Kalau itu kita mau ambil ukuran saudaraku. Nah dengarkan. Semua para nabi adalah jalan kebenaran. Nah kalau kamu bilang hanya Yesus jalan kebenaran, konsekuensi logis kamu harus mengatakan bahwa Musa bukan jalan kebenaran. Dan Musa adalah jalan kesesatan. Itu konsekuensi logis yang kamu harus terima. Gampang kok. Oke lah, nabi kami bukan jalan kebenaran, tetapi konsekuensi logis yang kamu harus terima ketika kamu mengatakan cuma Yesuslah jalan kebenaran, berarti Musa adalah jalan kesesatan. Kita sepakat di sini dulu. Bagaimana? Karena Musa tidak pernah mengatakan akulah jalan kebenaran. Baru kita lanjutkan diskusi. Fair kok. Oke. Oke, bentar. Fair Tadi kan dulu. Anda punya, bentar. Saya jawab. Tadi kan statement Anda begini, bahwa Nabi